hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih kuat, amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih sehat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam Efesus pasal 5, 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-harinya adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, untuk mau melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan, pakailah hidupku menjadi alatmu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi hidupku masih kuat, amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus dan sempurna. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat kekuatan, buat kesehatan, buat segala-galanya yang Kau sudah berikan dalam hidup ini. Pakailah hidupku Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah segala dosa kami, sucikanlah hidupku, tuntunlah Bapa hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan sebentar, kami mau baca firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini tanggal 11 Juni 2022. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Waktu berjalan terus. Oleh itu mari kita seperti naik kapal berdayung saudara. Ya, naik perahu terus berdayung sampai mencapai tujuannya. Bayangkan kalau kita naik perahu tidak berdayung, kita tinggal di tempat tidak mencapai tujuan. Biarpun berdayung capek saudara ya. Banyak energi yang harus kita keluarkan, tetapi nanti akhirnya mencapai suatu tujuan. Seperti juga berenang ya. Seperti berenang, biarpun banyak gelombang, banyak ombak, ya, banyak angin, tapi kita minta kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi hidup yang penuh dengan gelombang kehidupan. Senantiasa kita membangun diri kita kepada Tuhan Yesus. Sebab yang hanya dekat dengan Tuhan, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Hidup ini bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi Roh-Mu ya Tuhan akan menyertai. Karena Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita, diberikan kesehatan sampai detik ini. Itu anugerah Tuhan. Tuhan punya mau supaya dengan kesempatan, kesehatan, kekuatan, daya upaya yang Tuhan berikan dalam hidup kita, senantiasa hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dunia, bukan untuk yang lain, tapi hidup ini untuk Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 saudara, saya mau baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dikatakan bahwa hidup ini harus untuk Dia Yesus, bukan untuk diri sendiri. Saya mau baca 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Hidup yang Tuhan berikan ini supaya tidak hidup untuk diri sendiri. Jangan kita menjadi orang egois. Jangan ini menangnya sendiri. Jangan menjadi orang yang mau diatur oleh diri sendiri, tapi diatur oleh Tuhan. Mau diatur oleh Tuhan. Karena hidup sebuah kesempatan. Mari kita belajar taat. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Dan kita serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai hidup kita ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman. Sebelum kita berbaring tidur, kembali kepada baca firman Tuhan perjanjian baru. Saudara, kalau pagi tadi perjanjian lama rutin, selalu kita baca firman Tuhan sebelum kita tidur berbaring, isi dengan firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, supaya kita tidur dengan nyenyak, besok bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Besok adalah hari Minggu, harinya Tuhan, tanggal 12 Juni, setiap kita mari, puji Tuhan, kita diizinkan pandemi sudah mulai mereda, sudah turun, dan kita dengan semangat yang tinggi, datang ibadah onsite, dengar firman Tuhan dari para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Biar kita dibangun hidup kita oleh kuasa firman Tuhan, seperti kita membangun rumah, berdasarkan landasan dasar yang kuat di atas batu karang yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca kitab Yakobus pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga,
tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati oleh Tuhan. Senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan yang sempurna, keselamatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan hidup ini adalah sebuah kesempatan. Mari kita senantiasa mau hidup cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Maka hidup kita diberkati, diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini dari ayat 1 dan 3 itu mengena di dalam kehidupan kita. Sifat manusia yang egois, sifat manusia yang kita yang suka emosional. Dan kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, hancurlah kita. Karena kalau tidak dipimpin Roh Kudus, pasti terjadi. Coba dari ayat 1 dan 3 semuanya ini terjadi apa? Sengketa, terjadi pertengkaran. Apa terjadi? Karena kita egois, saudara. Tidak mau mengalah. Tidak ada firman Allah. Sehingga kita menuruti hawa nafsu kita, saling berjuang menurut kehendak hati kita, menurut pikiran kita, menurut kehendak daging kita. Coba bayangkan saudara, apa yang jadinya manusia ini kalau hidup masing-masing egois. Terjadi peperangan, pertempuran, ancur-ancuran saudara. Seperti contoh Ukraina dengan Rusia sampai sekarang masih terus berperang. Karena apa? Tidak mau saling mengalah. Baik Ukraina maupun Rusia, masing-masing menurut kehendak masing-masing. Tidak ada titik temu. Inilah kita. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita, menuruti kehendak daging kita, tidak menurut kehendak roh, inilah jadinya. Menginginkan sesuatu, hanya bisa saling membunuh. Coba saudara, di ayat kedua. Aduh, luar biasa firman Tuhan membawa kita. Mari kita renung. Jangan kita punya sifat emosional, temperamental. Tapi belajar kita, temperamen kita, hati kita, mari kita suka mengalah. Isi dengan firman Tuhan. Saya sendiri selalu menangis kalau baca ayat ini. Oh Tuhan, bentuk hidupku supaya jangan saya pada iri hati, tidak mempunyai hati punya mau berantem, mau berkelahi, mau berdiri sendiri, egois. Lebih bagus kita buang dalam nama Yesus. Tidak mau berdoa, memuaskan hawa nafsu. Kalau sudah di ayat ketiga, atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Doa kita menurut daging nafsu kita. Kalau menurut daging nafsu kita, seperti yang kemarin saya bacakan, Tuhan tidak mendengar doa kita, saudara. Tapi melalui firman Tuhan, mari malam ini kita minta sama Tuhan. Makin pentingnya kita ini selalu dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ditegur dengan firman Tuhan, supaya hari demi hari karakter kita dibentuk, saudara. Sifat kita jujur, sifat manusia itu egois. Setiap kita punya maunya sendiri, susah diatur, masing-masing untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita belajar melalui firman Tuhan, mengajak kita malam ini. Hari Tuhan, bentuk hidupku, karakter sifatku seperti apa? Mau firman Tuhan kita dibentuk sama Tuhan seperti ini. Nah, saya kasih ayat ini saudara. Puji Tuhan, kita belajar saudara. Life is learning saudara. Hidup itu suatu belajar. Maka kita baca Filipi pasal 2. Harusnya seperti ini. Jangan seperti tadi dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3 menyebabkan perkalian, emosi, berantem, dendam, dengki, bisa-bisa saling bunuh saudara, seperti Kain bunuh Habel. Karena ikuti nafsu, ikuti kehendak daging sendiri, ikuti egois kita, ikuti kemauan kita yang diisi selalu oleh iblis, saudara. Oleh itu mari hati kita diisi dengan firman Tuhan. Seperti ini, lihat ini. Mau baca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihatnya. Jadi kita sebagai orang Kristen ada selalu di dalam Kristus. Karena di dalam Tuhan ada nasihat. Nasihat itu firman Tuhan. Oleh itu mari kita rajin baca firman Tuhan. Supaya kita bisa sadar. Kalau tidak baca firman Allah kita tidak tahu. Seperti kita jalan saudara. Ada traffic light, ada lampu merah, ada lampu kuning. Lampu kuning kita sudah mulai hati-hati. Supaya pada waktu tiba lampu merah, kita berhenti. Demikian firman Tuhan. Coba kalau tidak ada lampu kuning, lampu merah. Masing-masing di persimpangan jalan. Jalannya masing-masing pasti mau lebih dulu. Akhirnya apa? Terjadi tabrakan saudara. Korban dua-duanya. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan. Di dalam Kristus. Di dalam hukum yang benar, di dalam aturan yang benar ada hukum. Hukum itu firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kalau kita jalan di traffic light, diatur sistemnya, ada lampu merah.
Sehingga yang lampu merah kita berhenti. Silakan jalan yang warna hijau. Jadi saling mengalah kita nih. Sehingga semua bisa lancar. Demikian kita di dalam Kristus. Harus ada firman Allah. Kalau ada firman Allah, maka ada penghiburan kasih. Makanya jangan berfirman Tuhan ini. Terus ada persekutuan roh. Persekutuan roh. Karena apa? Ada kasih. Berarti mau diisi dengan firman Tuhan. Dan pimpin oleh Roh Kudus. Maka di situ ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus ada kasih, ada penuh pengertian, ada pimpinan Roh Kudus. Terus berikutnya, di dalamnya ada sukacita. Hendaklah kamu satis pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kalau kita hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti kita penuh dengan pengertian. Ada kasih mesra, ada kasih satu tujuan. Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus, gitu aja. Semua hidup ini sementara. Usia kita 70 sampai 80 tahun. Ngapain sampai ribut-ribut sampai harinya? Aduh, lebih bagus saya mengalah. Ya sudahlah. Saya lebih bagus mengampuni. Sifat seperti Tuhan Yesus. Belajar. Saya sebagai hamba Tuhan ini juga sebagai manusia. Bisa emosi, bisa berantem. Kita manusia. Kalau ikutin daging, setiap kita tidak ada kedamaian. Kalau kita ikutin daging, tidak ada satupun kita yang cocok. Pasti berantem, saudara. Setiap kita. Karena kita masing-masing egois. Kita lahir diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, tapi akibat dari dosa manusia pertama Adam dan Hawa dan intervensi dari iblis, terus sampai detik ini manusia tidak mau mengalah. Kita bisa damai, hidup kita bisa benar kalau kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga demikian firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, ya, dengan 3, 4, 5, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah kamu rendah hati. Ini penting Bapak Ibu, miliki sifat rendah hati. Kalau miliki sifat rendah hati, saya percaya tidak ada percecokan, perkalian, karena sudah ada rendah hati, masing-masing rendah hati. Ya, oleh itu baik suami istri, baik anak-anak, saudara sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari milikilah sifat rendah hati. Kalau sifat rendah hati ada di dalam kehidupan kita, otomatis dan keempat, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi kepentingan bersama, saudara. Kalau ada rendah hati, saling mengalah. Karena di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu berhidupmu dalam bersama kebersamaan kita, yaitu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Sentralnya Tuhan Yesus. Kalau hidup kita sentralnya Tuhan Yesus, beda saudara. Kita bisa mengalah, bisa rendah hati karena sifat dari Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Karena suatu hari kelak usia kita akan berakhir. Apa yang kita kerjakan semua akan berakhir. Tapi kalau kita pandang Yesus, tujuan kita surga. Tujuan surga, ikuti firman Tuhan. Maka tidak mementingkan diri sendiri. Jangan egois, jangan temperamental, suka emosi, marah-marah, maki-maki, berani sama orang tua, berani kita satu sama lain, tidak ikuti firman Tuhan. Ampun sama Tuhan. Mari kita memiliki cinta kasih Tuhan, saling kasih mesra, dan ikuti firman Tuhan, sehingga hidup kita damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sama, dan menjadi kerinduan kita. Tuhan, pakai hidupku ini untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Selagi kita sehat, kalau kita sudah masuk rumah sakit, sudah koma, sudah tidak bisa melayani Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa memperbaiki diri kalau sudah koma. Bagaimana? Selagi kita sehat, selagi kita masih mau baca firman Tuhan, selagi kita bisa berdoa, selagi kita punya komitmen dengan Tuhan, mari kita sama-sama mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya dalam nama Yesus, Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita suatu hari kelak, kalau Tuhan panggil, kita punya tempat di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat, haleluya. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat, amin, haleluya. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita renungkan hidup kita, dan kita senantiasa berpusat kepada Kristus, memiliki perasaan dan pikiran seperti Tuhan Yesus. Karakter kita dibentuk sehingga kita senantiasa ada rendah hati, hidup seperti Tuhan Yesus, sehingga kita suatu hari kelak selamat masuk surga. Amin. Kiranya berkat, damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu semua. Rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati, apa yang kita kerjakan semua diberkati dalam nama Yesus. Dan besok ibadah hari Minggu, semua saya harapkan semua ibadah kita datang onsite untuk berjumpa dengan Yesus. Hidup kita diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.